Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Dimanapun Anda berada pada saat ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal latihan limit tahingga fungsi trigonometri. Oke, di video ini nanti ada beberapa soal, mari sama-sama kita bahas ya. Tetapi sebelum melakukan pembahasan, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13 agar channel ini semakin lama semakin berkembang. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Soalnya adalah limit X mendekati tahingga sin 3 per X per 1 dikurang cos 2 per X dikali X kuadrat dikali sin 1 per X. Berapakah nilainya? Oke, bisa di pause dulu ya. Dikerjakan dulu pelan-pelan. Setelah itu mari kita cocokkan nanti jawabannya. Oke, kita anggap sudah selesai mengerjakannya ya. Lanjut aja kita cocokkan jawabannya. Oke, langsung saja kita tulis di sini jawab. Oke. Nah, soalnya bentuk seperti ini bisa saja langsung kita buat di sini pemisalan ya. Kita misalkan yaitu 1 per X sama dengan P. Kalaulah 1 per X sama dengan P, maka X ini akan sama dengan 1 per P. Nah, kalau nanti bentuknya seperti ini, yang X menuju tahingga berubah menjadi P menuju 0. Oke ya, syarat limit tahingga fungsi trigonometri ya. Oke. Jadi soal ini bisa diubah menjadi, limit P menuju 0 sin 3P dibagi 1 dikurang cos 2P dikali X kuadrat, berarti 1 per P kuadrat dikali sin P. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, pada penyebut di sini harus kita ubah ya. 1 dikurang cos 2P ini harus kita ubah. Maka ingat, yaitu rumus daripada cos 2P yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat P. Nah, walaupun pada rumus cos 2P ada 3 rumusnya, yang kita gunakan adalah ini. Karena rumus dasar pada limit fungsi trigonometri yang ada hanya sin dan tan ya. Nah, oke, langsung saja ini kita ubah menjadi limit P menuju 0 sin 3P dibagi. Oke, langsung saja 1 dikurang 1. Habis negatif kali negatif positif ya. Berarti ini berubah menjadi 2 sin kuadrat P dikali 1 per P kuadrat. Ini kan di sini pembilangnya 1. 1 dibagi 1 per P kuadrat, ini kita naikkan menjadi di sini dia P kuadratnya. Oke, maka bagian penyebut tinggallah 2 sin kuadrat P dikali sin P. Oke, bisa sampai sini ya. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan dengan rumus dasar daripada limit fungsi trigonometrinya. Maka ini akan menjadi 1 per 2 dikali limit P menuju 0 P kuadrat dibagi sin kuadrat P dikali limit P menuju 0 sin 3P dibagi sin P. Oke, ini 1 per 2 dikali, ini berarti 1 kuadrat dikali ini sin 3P dibagi sin P, berarti sini langsung saja 3 ya. Maka hasilnya adalah setengah dikali 1 kuadrat 1, setengah dikali 1, setengah dikali 3, berarti jawabannya adalah 3/2.
Oke, maka jawabannya di sini adalah D. Inilah jawaban soal nomor 1. Semoga jawaban kita sama ya. Nah, inilah soal nomor 1 dan pembahasannya. Semoga soalan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Oke. Soal nomor 2 bentuknya adalah seperti ini dia. Limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat tan 1 per x dikurang x dikali sin 1 per x tambah 1 per x dibagi x dikali cos 2 per x sama dengan berapa? Oke, langsung saja di sini kita jawab. Sama seperti pengerjaan soal nomor 1 ya. Ini kita anggap sudah selesai mengerjakannya, langsung saja kita cocokkan ya. Kita misalkan di sini adalah misal di sini adalah 1 per x sama dengan p. Jadi di sini x akan sama dengan 1 per p. Nah, selanjutnya p akan menuju 0. Maka soal ini akan berubah menjadi limit 2x kuadrat. Oke, di sini langsung saja ya. P menuju 0. 2x kuadratnya berarti menjadi 1 per p kuadrat dikali tan p dikurang 1 per p dikali sin p ditambah 1 per x berarti p ya. P dibagi X berarti dia 1 per P dikali cos 2P. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, soal ini sama-sama kita kalikan dengan P per P. Nah, ini dia. Maka soalnya akan berubah menjadi limit P menuju 0 2 dikali 1 per P kuadrat dikali P berarti 1 per P. Oke ya. Ini tan P dikurang 1 per P dikali P habis. Nah, tinggallah sin P ditambah P dikali P berarti P kuadrat dibagi 1 per P dikali P habis. Tinggallah cos 2P. Oke ya. Nah, ini bisa diubah menjadi limit P mendekati 0 2 dikali tan P per P. Oke, bisa ya. Dikurang sin P ditambah P kuadrat dibagi cos 2P. Kalau kita ingat sifat atau rumus-rumus dasar daripada limit fungsi trigonometri, kalau kita keluarkan duanya, maka ini 2 dikali limit P mendekati 0 atau menuju 0. Ini tan P per P dibagi cos 2P ya. Dikurang limit P mendekati 0 sin P ditambah P kuadrat. Maka ini 2 dikali tan P per P 1 ya. 1 per cos 2 P nya diganti 0 ya. Berarti cos 2 kali 0 berarti cos 0 dikurang ini sin P berarti sin 0 ditambah 0 kuadrat. Cos 0 berapa? 1 2 kali 1 2 dikurang sin 0 0. 0 tambah 0 kuadrat 0, 0 tambah 0 0 berarti 2 dikurang 0 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah A. Oke, semoga jawaban kita sama ya. Inilah soal nomor 2 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, bentuk soal nomor 3 bentuknya adalah seperti ini. Limit X menuju atau mendekati tak hingga cos 4 per X ditambah cos 2 per X
sin 3 per akar X dikurang cos 4 per X dikali sin 3 per akar X dikurang cos 2 per X dibagi sin kuadrat 1 per X dikurang cos 2 per X tambah 1. Nah, soal ini merupakan soal yang sering keluar di ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke, langsung saja di sini kita jawab ya. Kita jawab. Oke. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, oke, di sini muncul dia cos 4 per X, di sini juga ada cos 4 per X, di sini juga ada cos 2 per X, di sini juga cos 2 per X. Oke, sebelumnya bisa dikerjakan pelan-pelan ya. Selanjutnya kita cocokkan jawaban kita. Nah, kalaulah ini kita sederhanakan, maka penulisannya akan berubah menjadi seperti ini dia. Limit X mendekati hingga cos 4 per X ditambah. Nah, ini kita dekatkan ya. Nah, ini kan negatif, berarti ini negatif ya, sorry. Ini negatif, berarti dikurang cos 4 per X dikali sin 3 per akar X. Oke ya. Ditambah cos 2 per X dikali sin 3 per akar X dikurang cos 2 per X. Nah, dibagi sin kuadrat 1 per X dikurang cos 2 per X ditambah 1. Oke ya. Nah, ini kita sederhanakan kembali, maka akan berubah menjadi limit X mendekati hingga cos 4 per X dikalikan terhadap. Sini kan cos 4 per X, maka ini dikali 1. Oke, bisa ya. Dikurang sin 3 per akar X. Nah, lebih sederhana ya. Ditambah cos 2 per X. Nah, 2 per X dikali sin 3 per akar X dikurang 1. Oke, dibagi ini sin kuadrat 1 per X dikurang cos 2 per X ditambah 1. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian pembilang, untuk 1 dikurang sin 3 per akar X, dan di sini sin 3 per akar X dikurang 1. Ini bisa kita sederhanakan kembali ya. Nah, ini berubah menjadi limit X mendekati hingga cos 4 per X dikalikan 1 dikurang sin 3 per akar X. Oke. Kalau kita perhatikan, di sini nilai daripada cos 2 per X adalah negatif. Maka di sini kita buat negatif cos 2 per X dikali 1. Oke ya. Ini dikurang sin 3 per akar X. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Oke. Dibagi, ini bisa ditulis menjadi sin kuadrat 1 per X tambah 1 ya, tambah 1 dikurang cos 2 per X. Oke ya. Nah, sampai sini bisa. Selanjutnya tinggal kita jabarkan ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk aljabar, sini kita tulis limit X mendekati hingga cos 4 per X dikurang cos 2 per X. Oke, dikalikan terhadap 1 dikurang sin 3 per akar X. Bisa ya, ditulis bentuknya seperti ini. Dibagi sin kuadrat 1 per X ditambah 1 dikurang cos 2 per X. Oke, bisa sampai sini.
Sekarang tinggal kita lakukan dengan pemisalan. Oke, kita buat di sini. Kita misalkan yaitu 1/X sama dengan P. Itu dia ya. Kalaulah 1/X sama dengan P, maka nanti di sini adalah P akan menuju 0. Ingat ya. Maka bentuk soal ataupun bentuk ini akan diubah menjadi ini dia, limit cos 4P ya dikurang cos 2P dikali 1 dikurang sin 3 akar P. Dia ya, ini ya. Ini kan 1/X, berarti akar 1/X, atau bisa ditulis ini kan 1 ya, ini bisa ditulis menjadi akar 1/X. Saya ini dibagi sin kuadrat P ditambah 1 dikurang cos 2P, di mana P mendekati 0. Oke, ini dia ya. Nah, sekarang di sini muncul cos 4P dikurang cos 2P. Masih ingatkah kita rumus daripada cos A dikurang cos B? Atau kalau tidak ingat, kita tuliskan kembali di sini rumus daripada cos A dikurang cos B. Rumusnya adalah negatif 2 sin setengah dikali A tambah B dikali sin setengah A dikurang B. Ingat ya, ini rumus daripada cos A dikurang cos B. Dan di sini muncul lagi cos 2P. Kita tuliskan aja di sini cos 2P yang kita gunakan adalah sin. Maka di sini cos 2P sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat P. Ini dia ya. Nah, bentuk ini akan berubah menjadi limit P mendekati 0 cos 4P dikurang cos 2P. Berarti negatif 2 negatif 2 sin setengah A tambah B. Berarti 4 tambah 2 6 ya. Dibagi 2 3. Maka di sini sin 3P dikali sin setengah A kurang B. Berarti 4 dikurang 2, 2 dibagi 2, 1. Berarti sini P. Dikali 1 dikurang sin 3 akar P dibagi sin kuadrat P ditambah 1. Oke ya, dikurang 1 habis negatif dengan negatif positif. Maka di sini 2 sin kuadrat P. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan saja. Tetapi bagian penyebut ini kita jumlahkan dulu ya. Nah, ini bentuknya berubah menjadi limit negatif 2 sin 3P dikali sin P dikalikan terhadap 1 dikurang sin 3 akar P dibagi sin kuadrat P tambah 2 sin kuadrat P, hasilnya adalah 3 sin kuadrat P, dimana di sini P mendekati 0. Oke, selanjutnya tinggal kita ubah sesuai dengan rumus-rumus dasar daripada limit fungsi trigonometri. Negatif 2 nya kita keluarkan, negatif 2 dikali limit P mendekati 0 sin 3P dikali sin P dibagi 3 dikali sin kuadrat P bisa ditulis menjadi sin P dikali sin P. Bisa ya? Dikali limit P mendekati 0 1 dikurang sin 3 akar P. Oke, bisa sampai sini ya. Maka ini akan sama dengan negatif 2 dikali, ini kan 1 ya, 1/3 sin
3P dibagi P 1 dikali sin P dibagi sin P 1 dikali limit P mendekati 0,1 dikurang sin 3 akar P. Berarti ini dikali 1 dikurang sin akar P. Berarti akar 0, 0. 3 kali 0, 0. Maka ini sin 0. Oke, maka ini sama dengan min 2 dibagi 3. Ups, sorry, ini ada 3-nya ya. Ada 3, maka di sini 3 ya. Oke, di sini ada 3. Maka negatif 2 dikali 3/3, berarti sini negatif 2 dikali 1 dikali 1, 1 ya. Ini 1 dikurang sin 0. Sin 0 adalah 0. 1 dikurang 0, 1. Maka negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2. Oke, ternyata jawaban daripada soal ini adalah negatif 2. Oke, semoga jawaban kita sama ya. Nah, inilah soal nomor 3 dan pembahasannya, semoga bermanfaat bagi kita. Oke, sampai disinilah video kita kali ini. Semoga soal-soal yang ada bermanfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Rai Math 13. Bye bye untuk kita semua.